Semua kita telah mengetahui alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan melalui publikasi pemerintah yang dapat saya simpulkan sebagai berikut. Jakarta selama ini telah memikul banyak beban berat, mulai dari banjir yang semakin parah, macet yang menimbulkan kerugian mencapai 65 triliun per tahun, dan permukaan sebagian tanah Jakarta yang terus menurun sampai saat ini telah berada di bawah permukaan air laut, sehingga diperkirakan Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Tapi ada juga alasan yang tidak harus dipublikasikan supaya tidak menimbulkan kegaduhan baru, yaitu untuk selamatkan negara dari mereka yang berpaham kadrun yang tanpa mereka sadari ternyata telah meniru pola pikir PKI atau cara kerja PKI, yang menganggap jika menguasai Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan sekaligus, maka dengan mudah akan menguasai Indonesia. Makanya mereka kepanasan dan keberatan jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Tapi jujur saja, justru selama ini mereka yang hembuskan isu PKI supaya tetap eksis. Namun nyatanya mereka yang telah menggunakan cara kerja PKI. Munafik tapi lucu ya, karena ketahuan. Karena keadaan sudah emergensi seperti itu, maka ibu kota negara harus dipindahkan. Tetapi konten kali ini bukan untuk membahas hal di atas, tetapi akan menjawab kritik seseorang sejarawan yang melihat pemindahan ibu kota negara dengan cara yang berbeda. Namanya J.J. Rizal. Dia menganggap naskah akademis pemindahan ibu kota negara sangat minim literasi dan referensi dalam negeri. Semuanya berasal dari luar negeri. Jadi dia menganggap itu megaproyek asing yang sedang dikerjakan oleh pemerintah menggunakan pajak yang dibayar rakyat. Selama ini saya mengenalnya bukan sebagai politisi, jadi mencoba mempercayainya bukan sebagai bagian dari golongan orang yang kepanasan dengan kepindahan ibu kota negara, tetapi sebagai orang yang mengkritisi karena ingin yang terbaik bagi NKRI. Andaikan naskah IKN ada literasi dan referensi dari dalam negeri, pasti J.J. Rizal tidak akan bereaksi seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada literasi atau referensi dalam negeri tentang pemindahan ibu kota negara? Karena itu saya memulai menjawabnya sebagai berikut. Mulai dari perencanaan dan pembahasan semuanya tentang pemindahan ibu kota negara dilakukan di dalam negeri. Dan pemenang sayembara desain ibu kota negara adalah orang Indonesia. Semuanya akan dikerjakan oleh orang Indonesia juga. Yang berasal dari luar negeri mungkin hanya teknologi ya. Atau bisa juga tenaga ahli yang belum dimiliki oleh Indonesia. Tentang hal itu tidak perlu diperpanjang, karena Amerika dan Eropa juga menggunakan teknologi negara lain atau RRC demi kepentingan dalam negerinya. Demikian juga dengan RRC yang juga menggunakan teknologi Amerika dan Eropa atau negara lainnya demi kepentingan dalam negeri mereka. Hal itu sudah terjadi umum seluruh dunia. Jadi keberadaan teknologi asing yang mungkin dianggap sebagai mega proyek asing di ibu kota Nusantara nanti juga digunakan demi kepentingan NKRI. Jadi jangan dinilai negatif begitu saja. Mari fokus saja pada kritik Anda tentang minimnya literasi dalam negeri pada naskah akademik ibu kota negara. Saya juga memiliki jawaban tentang hal itu. Karena belum pernah ada pengalaman pemindahan ibu kota negara, sehingga sudah pasti tidak ada referensi atau literasi yang bisa dijadikan rujukan. Karena itu maka sangat wajar jika menggunakan referensi asing yang berasal dari negara luar yang telah melakukannya. Pemisahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan dengan pusat bisnis sudah terjadi di luar negeri dan selama ini berjalan dengan baik. Itu bisa menjadi referensi terbaik bagi kita. Itu bisa jadi literasi terbaik bagi kita. Jadi tidak masalah jika kita melakukannya berdasarkan contoh dari mereka. Karena tidak mungkin menggunakan contoh
dalam negeri sebagai referensi karena kita belum pernah ada pengalaman sebelumnya kecuali pada saat ini. Kemudian ada kritik yang kurang lebih serupa dari netizen yang membandingkan naskah akademik IKN dengan skripsi mahasiswa S1 yang jika diikutsertakan dalam ujian skripsi katanya sudah pasti tidak akan lolos. Seperti itu kira-kira jika saya terjemahkan secara bebas. Menurut saya, jika dibandingkan dengan penyusunan skripsi akademik, mungkin bisa saja tidak akan lulus dan lolos. Tapi ini bukan naskah skripsi, tetapi untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah berat tersebut. Jadi tidak perlu naskah formil yang terlalu bagus, atau menunggu menjadi sempurna baru eksekusi pemindahan ibu kota negara. Jika ada sahabatmu atau keluargamu terlihat sedang angkut beban berat, jangan tunggu disuruh dulu baru membantu. Langsung membantu saja. Jadi kalau beban Jakarta sudah sangat berat, tinggal pindah saja. Kira-kira seperti itu ya sederhananya. Ibarat rumah yang kebakaran, tidak perlu tunggu datang bantuan baru selamatkan dokumen penting yang ada. Lemparkan saja dokumen yang masih bisa diselamatkan keluar rumah begitu saja. Jadi harus bisa bedakan antara penyusunan naskah akademik yang memang harus terbaik dan sempurna sebagai tata kata atau tata bahasa dengan sebuah tindakan pemindahan ibu kota negara yang bersifat solusi dalam keadaan emergensi. Jangan tunggu tenggelam baru pindah. Atau rumah terbakar hangus baru selamatkan dokumen sebab bisa terlambat nantinya. Solusi pemindahan ibu kota negara tersebut sudah dibahas secara komprehensif selama 2 tahun dengan pihak Bappenas. Bahkan sudah direncanakan sejak era Soekarno, Soeharto dan SBY. Tetapi semuanya gagal. Baru pada era Jokowi bisa eksekusi rencana pemindahan ibu kota negara. Jadi harus diapresiasi keberhasilan ini. Kerugian akibat macet sebesar 65 triliun per tahun. Jika dikali 20 tahun sesuai dengan perhitungan waktu pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara yang mencapai 20 tahun berjumlah 1.300 triliun. Sedangkan dana pembangunan ibu kota Nusantara diperkirakan hanya 500 triliun. Jadi lebih untung pindah kan? Harap sudah bisa memahaminya ya. Solusi terbaik bagi kapal yang hendak tenggelam adalah segera pindah ke sekoci yang sudah berada di lautan. Sekalipun tanpa pemberitahuan, Anda sudah harus melompat ke dalam sekoci tersebut. Ranah akademik memang berbeda dengan ranah politik. Kelebihan ranah politik bisa melakukan lebih banyak hal dari apa yang bisa dilakukan oleh dunia akademik. Bahkan apa yang tidak bisa dilakukan di ranah akademik bisa dilakukan di ranah politik. Contoh, seorang tukang kayu bisa menjadi presiden. Demikian juga dengan insinyur yang dapat menjadi presiden. Sedangkan seorang lulusan perguruan tinggi, sekalipun jurusan politik, belum tentu dapat menjadi presiden kan? Dari hasil proses politik seperti itu di ranah politik dan sejenisnya, kemudian akan menjadi rujukan bagi dunia akademik untuk mempelajari politik, sehingga lahirlah jurusan politik di perguruan tinggi. Contoh lagi, seorang pedagang es doger bisa menjadi juragan dan menjadi kaya raya. Sedangkan seorang lulusan bisnis perguruan tinggi belum tentu bisa menjadi kaya raya dengan dagang es doger. Keberhasilan mereka sebagai pedagang kemudian menjadi rujukan atau referensi bagi jurusan bisnis perguruan tinggi nantinya. Ini hanya sekedar contoh ya, karena tidak semua bisa jadi seperti itu. Dunia akademik yang bekerja melalui rujukan masa lalu memang diharuskan berdasarkan referensi dari tulisan atau literasi sebelumnya. Sekalipun referensi atau literasi sebelumnya tersebut harus yang terbaru, tetapi tetap saja itu bagian dari masa lalu. Sedangkan politik mampu membangun masa depan cukup hanya dengan kesepakatan bersama saja. Tidak selalu harus berdasarkan rujukan apapun. Jika mereka bersepakat, maka semuanya akan terjadi.
Setelah itu mereka akan mengerjakannya bersama-sama sekalipun tanpa rujukan. Jika atau selama para politisi telah bersepakat, maka mereka akan bekerja dan berjalan maju sekalipun tanpa rujukan masa lalu. Ada kalanya peradaban berkembang seperti itu. Jadi harus diterima fakta politik saat ini ya seperti itu. Sebagai penutup, apakah dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sama saja dengan membiarkan Jakarta tenggelam begitu saja? Sebab ada ramalan bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 nanti. Bukan seperti itu. Justru dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan mengurangi beban Jakarta sehingga akan membantu pemulihan Jakarta secara bertahap. Tidak sekaligus, tetapi terjadi secara bertahap karena bebannya sudah berkurang. Dan jangan lupa, tunjukkan pada pemerintah literasi atau referensi dari dalam negeri tentang pemindahan ibu kota negara untuk mereka jadikan referensi. Ya, jangan lupa itu. Kalau sudah ketemu ya. Tetapi saya masih tetap yakin kalian tidak akan pernah menemukannya, sebab NKRI belum pernah mengalami pemindahan ibu kota seperti ini. Jadi daripada lakukan kerja yang sia-sia, saran saya dukung saja pemindahan ibu kota negara supaya kalian pun tercatat sebagai bagian dari catatan besar NKRI dalam hal pemindahan ibu kota negara. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.